scholars and students, welcome to Conversation Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Nah, kali ini banget di Comfortable Conversation kali ini kita mau sama-sama ngobrol sama kedua nih alumni dari Surabaya Cambridge School. Di sebelah kiri saya ada Ariel Glorian Contono dan juga ada Louis Adrian. Nah, mereka berdua ini berbeda angkatan alumni. Kalau Ariel di angkatan 2022, kalau Louis di angkatan 2024. Untuk detailnya kita mau kenalan langsung aja nih. Boleh dari Ariel dulu nih. Halo, nama saya Ariel Gloriana Contono. Saya lulusan tahun 2022 dan sekarang saya di South China University of Technology di Guangzhou. Ngambil jurusan International Economics and Trade. Oke, kalau misalnya Louis boleh dikenalkan? Halo semuanya, nah aku Louis Adrian, lulusan tahun 2024. Sekarang lagi di Zhejiang University of Science and Technology di Hangzhou, ngambil jurusan Chinese Business. Oke, nah parents keduanya ini sama-sama berkuliah di China, tapi tempat kuliahnya berbeda dan kotanya juga berbeda juga. Jadi kita mau sama-sama cari tahu nih kira-kira bedanya apa sih berkuliah di China dengan lokasi kuliah dan tempat yang berbeda juga. Nah, boleh tahu nggak sih dari Ariel dulu nih, kenapa sih pilih China sebagai destinasi studi kamu? Aku ngelihat peluang untuk bisa lebih grow, jadi bisa belajar lebih banyak lagi, especially di bidang aku, which is economics and trade. Oke, kalau Louis kenapa pilih China? Karena pengen satu sih mandiri ya, pengen mandiri, coba mandiri, terus sama nyoba eksplor bahasanya sih. Karena kan kalau di sini kesempatannya dikit, kalau di sana kesempatannya lebih banyak aja. Oke, tapi di waktu SMA kalian belajar bahasa Mandarin juga, belajar bahasa Mandarin juga. Tapi China ini your first choice of study atau ada negara lain sih sebenarnya di dulu? Kalau negara dulu kepikiran sempet Australia, cuman setelah lihat expensesnya, kayaknya China lebih affordable lah ya. Okay. Jadi mending ke China dulu. Kalau Ariel? First choice-nya tetap China. Oh, first choice-nya tetap China. Nah, kedua orang ini nih, mereka berdua berkuliah di universitas yang berbeda. Tadi sudah diinfokan ya, Louis di Zhejiang, kalau Ariel di South China University. Nah, dari Louis dulu nih, kenapa sih pilih Zhejiang University of Science of Technology? Karena sudah pernah visit ya, terus aku lihat sebenarnya uninya bagus, terus juga ada banyak teman-teman juga di sana yang Indo, jadi mungkin lebih nyaman ya daripada uni-uni lain. Tapi dari teman-teman angkatan dari Surabaya Cambridge School ada juga yang di sana? Satu kota ada, cuman beda uni aja. Oh, tapi ada berarti ada temannya juga yang di sana ya, satu kota juga. Kotanya di mana kalau boleh tahu? Di Hangzhou. Oh, di Hangzhou. Kalau Ariel nih gimana? Kalau misalnya kenapa pilih South China University of Technology? Tadi nama Mandarinnya apa? Nama Huanan Ligang Daxue. Oke, kenapa pilih itu? Karena di sana memang ada major yang aku mau dan dia pakai bahasa Inggris. Terus di sana juga memang university-nya public university dan dia ada reputation juga. Oh, berarti kalau tadi South China University ini public, kalau Zhejiang public atau private? Public. Oh, public juga, berarti dua-duanya juga public university. Tapi kalau Ariel boleh tahu, kan di sana kamu kebanyakan campus pakainya English environment juga kan. Tapi boleh tahu nggak sih kamu belajar bahasa Mandarinnya tuh adaptasinya gimana di sana? Jadi kalau di university aku, di first year sampai third year kita harus ngambil course buat belajar Mandarin lagi. Jadi Mandarinnya itu memang di pukul rata harus bisa HSK 4. Kalau Louis, kamu harus belajar mengajarnya apakah pakai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris? Mandarin. Full pakai bahasa Mandarin. Full. Berarti tapi ada pelajaran Mandarin sendiri juga kayak Ariel? Majorku itu kan 4 tahun. Selama 2 tahun pertama itu belajar HSK. Jadi harus kalau lulus minimal harus HSK 5. Jadi sebelum belajar bisnis biar ada foundationnya, belajar sama HSK 5. Oh, berarti tetap harus diwajibkan untuk belajar bahasa Mandarin meskipun tetap di sana pakainya bahasa Inggris juga ya. Oke, nah tadi kalau misalnya Louis sudah tahu nih kenapa pilih universitasnya, sekarang kenapa sih pilih jurusannya itu?
Dari awal, dari SMA udah tahu bakalan masuk IPS dan memang passionnya itu di perdagangan. Dan aku di SMA kelas 11 atau 12 itu memang ada salah satu guru yang dari sini, Sir Roy. Dia yang bantu kasih tahu aku kalau misalnya memang mau passion di sini, coba aja International Economics and Trade. Nggak ada salahnya kok nyoba di sini. Kamu lebih belajar lebih dalam lagi. Oke, berarti dapatnya dari rekomendasi teacher di sini ya, dari Surabaya Cambridge School ini rekomendasinya. Kalau Luis, kenapa nih pilih Chinese business nih? Karena orang tua nyaraninnya sih memang Chinese business karena memang biar lebih belajar bahasanya. Karena memang sekarang kan China Mandarin memang penting kan. Selain itu sih aku sebenarnya kaget kan kalau sebenarnya bisa lulus lebih cepat kalau punya HSK. Terus selain itu sih mungkin rencana mau coba kerja di sana juga sih sebagai intern. Oke. Tapi berarti kalau punya HSK di sana bisa lulus lebih cepat. Betul, kalau di Uniku seperti itu. Oke, kalau di Uni Ariel juga sama? Kalau di uni aku kayaknya nggak bisa. Oh iya, HSK tetap harus digunakan untuk graduate aja dan tetap harus dipelajarin di 3 tahun pertama itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita ngobrolin tentang jurusan nih, kira-kira dari semua hal yang kamu pelajarin di sana, apa sih pelajaran favoritmu dan apa yang kira-kira kamu kayak ini banget nih aku. Kalau di Indonesia kan kita ada yang namanya penjurusan nih. Jadi ketika kita masuk di suatu program studi, kita masih harus pilih lagi nih penjurusan. Kira-kira penjurusannya apa? Di sana juga ada nggak sih? Ada. Yang sekarang aku paling suka itu financial management. Jadi lebih ke hitung-hitungan. Ada basicsnya accounting juga. Oke, kalau Luis? Untuk majorku nggak ada sebenarnya. Nggak ada, karena sudah di program kayak gitu ikutin aja sebenarnya. Oke, jadi dia lebih udah spesifik ya ini karena memang majornya. belajar bahasa kan, jadi ya harus ya ikut semua, nggak mungkin nggak bisa ikut semua. Oke, I see. Nah tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya sebelum ini, katanya mereka berdua ini di sana semuanya udah sangat merata ya dari segi public transportnya nih. Nah kalau boleh kalian tahu culture shock apa sih yang kalian rasain pertama waktu datang ke China nih? Dari Luis dulu boleh. Culture shock ini bebas ya, boleh dari segi pertemanan, mungkin dari segi budaya, atau dari segi mungkin homesick dan lain-lainnya, boleh banget. Untuk pertemanan sih lebih ke arah mereka itu agak susah di approach ya, karena memang kita kan sebagai pendatang, jadi kita yang harus lebih mendekati ke mereka gitu. Tapi pada individualis nggak sih sebenarnya? Sejak aku lihat ada, tapi juga sebenarnya nggak ada juga yang nggak. Oke. Kalau Ariel? Culture shocknya mungkin dari orang-orangnya, dari cara bicaranya. Kalau di sini kan kita kalau ngomong sama satu sama lain kan tone itu sangat penting gitu ya. Kalau di sana itu mereka bisa ngomongnya agak kayak orang marah, tapi mereka nggak marah. Oh, I see. Jadi berasa dimarahin ya, padahal sebenarnya dia nggak marah gitu. Jadi lebih ke arah sering miskomunikasi di sana mungkin ya. Jadi kita susah untuk mempersepsikan apa sih maksudnya dia sebenarnya dari tone suaranya itu. Oke, kira-kira nih kalau boleh tahu di China itu sebenarnya kalian sekolah aja, studi aja, atau sambil kerja sih sebenarnya? Atau boleh kayak kalian ambil part time atau kayak internship kayak gitu? Boleh dari Ariel dulu deh. Kalau saya aku sambil freelance. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang dari Indonesia yang mau liburan atau mau ada business trip di Guangzhou, aku biasanya nemenin gitu dan aku bantu translate. Oke. Berarti part time-nya ini sifatnya tetap bareng sama Indonesia ya, tetap bantuin orang-orang dari Indonesia juga. Kalau Luis gimana nih? Aku untuk sekarang sih masih belum, masih fokus belajar karena masih adaptasi kan, baru sampai juga. Tapi sebenarnya diperbolehkan nggak sih untuk kerja sambil kuliah di sana? Enggak, sebenarnya kalau intern iya, cuman kalau part time enggak.
masih belum boleh. Oh, berarti berbeda dengan Taiwan ya. Kalau China ternyata tidak diperbolehkan untuk kalau misalnya mau ambil part-time secara resmi ya. Kalau misalnya mungkin intern atau mungkin kita jualan secara personal, mungkin kayak yang freelance-freelance gitu masih diperbolehkan sifatnya. Oke, tadi kalau misalnya Ariel di Guangzhou, kalau Louis di Hangzhou. Kira-kira apa sih bedanya culture-nya di dua kota ini? Apakah berbeda atau enggak sih sebenarnya? Atau sama aja? Mungkin mirip-mirip, cuman mungkin kalau secara weathernya, cuaca mungkin sekarang kan musim winter. Kalau di Hangzhou dingin, tapi kok kayaknya dari aku tahu temanku Guangzhou harusnya angin-angin aja. Emang iya? Iya, jadi di Guangzhou nggak ada winter nih kayaknya. Oh, I see, menarik ya. Tapi padahal sama-sama masih dalam sama-sama China yang sama. Tapi jauh nggak sih sebenarnya Hangzhou sama Guangzhou? Lumayan ya. Lumayan, karena Hangzhou tuh agak ke tengah, kalau Guangzhou tuh agak ke bawah. Oh, makanya namanya South. Iya. South China, karena dia letaknya ada di South. Oh, I see. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita ngobrol nih tentang gimana caranya budaya di sana, tentang ini itunya semuanya. Nah, kira-kira kalian udah tahu nggak sih kira-kira nanti lulus mau berkarir menjadi apa? Atau berkarir di mana? Akankah balik ke Indonesia atau akan tetap stay di sana dan inginnya kerja apa sih? Misalnya nih maunya tadi finance ya kan, misalnya mau kerjanya seputar finance aja atau kayak gimana? Boleh dari Ariel dulu deh. Kalau plan aku sih mau coba jadi financial advisor di China, atau enggak jadi kerja under government organization. Tapi rencana tetap di China ya, Mbak? Iya, tetap di China. Akankah kamu mencari PR di sana atau ingin kembali ke sini? Akan kembali ke sini, cuma nggak tahu berapa lamanya di sana. Oke, berarti rencananya nanti setelah lulus, berarti kamu lulus nanti di tahun 26. Berarti tahun depan banget nih Ariel lulus ya, betul. Kalau lulus gimana nih rencananya? Apakah sudah ada career plan atau mungkin oke lah lulus mungkin baru masuk ya, untuk study plan aja deh, study plan ke depannya kira-kira gimana sih? Mungkin nanti di tahun keempat mau intern, tapi bagian apa juga masih bingung ya. Terus mungkin kalau misalnya internnya bagus, aku rencana mungkin lanjut terus. Cuman kalau misalnya agak kurang, aku mau mungkin lanjut studi S2. Oke, tapi boleh di-spill nggak sih Chinese business nih? Mungkin buat parents yang bingung, kalau kita kan ada yang namanya International Business Management, terus kita juga ada Management Business juga kan kalau di sini. Kalau Chinese business tuh sebenarnya apa sih yang dipelajarin Louis gitu? Secara general sih harusnya semua uni sama. Belajar bahasa bisnisnya tapi pakai Chinese, rata-rata gitu. Jadi mungkin kalau in short termnya belajar bahasa, cuman kalau long termnya kan itu ada belajar bahasa plus bisnisnya. Oke, ada nggak sih nama Mandarinnya jurusan kamu apa? Shanghu Hanyu. Shanghu Hanyu. Oke, jadi emang sebenarnya belajar bahasa, belajar bisnis juga sama, tapi in Mandarin Chinese way. Oke. Nah, kalau misalnya budaya belajarnya di masing-masing universitas dan masing-masing tempat nih kayak gimana sih? Misalnya ada yang sifatnya mungkin belajarnya mungkin berkelompok atau mungkin belajarnya sendiri-sendiri, atau mungkin kalian di universitas kalian tipe belajarnya dengan mungkin regrouping atau project base atau kayak gimana sih? Mungkin boleh dari Luis dulu. Kalau dari aku sih lebih kayak tradisional sih, belajar mengajar aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk speakingnya ada yang bergrup, karena biasanya ada project juga biar ngelatih speakingnya. Oke, tapi ada lebih banyak teori base atau lebih banyak practical? Sama rata sih menurutku. Oke, sama rata. Kalau misalnya di Chinese business-nya apa namanya tadi? Zhejiang. Oke, tadi kalau di Chinese business-nya Zhejiang University. Kalau kita lanjut nih dari Ariel di South China University of Technology, gimana sih kira-kira budaya belajarnya di kampus kamu gitu? Sebenarnya dari budaya belajarnya mirip-mirip sama university di Indo, tapi kalau misalnya projectnya lebih ke individual. Ada beberapa project yang harus partner, tapi partnernya juga kayak berdua bertiga aja, nggak yang besar-besar. Tapi kompetitif nggak sih sebenarnya? Kayak kadang kan ada, kita kalau dengernya di Indonesia ini kan kita dengernya pasti bilangnya kayak
orang-orang China pada individualis banget, kompetitif, yang nggak terlalu mau untuk open dengan overseas student gitu ya. Kalau pengalaman kamu sendiri gimana sih, Ariel? Kalau aku sebenarnya kelas aku itu nggak ada Chinese student sama sekali. Jadi memang kelas aku sama orang-orang luar, sama orang-orang Canada, Yemen gitu-gitu. Jadi budayanya juga bukan yang kompetitif gimana. Tapi untuk major-major lain yang pakai Chinese, itu memang students di China itu very competitive, very individual. Jadi mereka tipe yang aku belajar sendiri. Tapi kamu sendiri lebih banyak berteman dengan lokal China atau lebih teman-teman overseas? Overseas. Oh, lebih ke teman-teman Soalnya kita, karena major kamu majornya ya, sama. majornya juga. Kalau Luis gimana nih? Ngerasain nggak sih teman-teman kamu kompetitif gitu, dan teman-teman kamu kira-kira banyak yang dari overseas juga atau lebih banyak majornya China gitu? Untuk majorku sih sama, nggak ada lokalnya, memang full international sendiri. Kalau mau berteman itu biasanya ada kayak bukan organization sih, kayak tempat kumpul-kumpulnya memang ada, cuman itu aku agak jarang ngikutin aja. Ya gitu aja sih. Oke, tapi apakah kampus mendorong kalian untuk kayak ikutlah organization dari kampus gitu-gitu atau enggak? Mendorong harusnya, cuman aku mungkin masih baru, jadi mereka nggak terlalu memaksakan karena adaptasi dulu gitu. Oke, masih first year Ya. soalnya, masih first year. Nah, kalau misalnya tadi Grisa dengar-dengar di spill, mereka berdua ini sama-sama mendapatkan beasiswa nih ternyata ya. Mendapatkan beasiswa dari universitas ya, dari universitinya. Nah, kita tanya yang lebih senior dulu ya, yang sudah mengalami beasiswanya selama 2 tahun nih. Boleh tahu nggak sih, boleh ceritain gimana how to get the scholarship dan gimana cara maintain scholarshipnya nih, karena dengar-dengar juga di sana scholarshipnya nggak ada yang nggak sampai lulus juga, jadi dimana kita juga harus reapply every year juga. Jadi boleh di-sharingin nggak sih? Kalau dari how to prepare dulu ya. Kalau aku sebelumnya aku prepare CV. Jadi kalau misalnya kalian masih SMP, banyak-banyakin ikut organisasi, try out new things, biar masuk di CV-nya itu banyak. Terus personal statement itu juga sangat itu a key important. Jadi kalau misalnya butuh bantuan, biasanya guru-guru di sini juga mau bantuin. Dan ada beberapa university yang butuh interview. Di interview itu jangan kelihatan takut, you have to be confident. Dan untuk maintain scholarship-nya itu biasanya ada minimumnya, harus di atas 3 point something gitu. Dan 3 point something tapi GPA ya? GPA, Oh, GPA, cumulative GPA-nya. Dan itu sih lebih ke you have to work hard dan try to ask your teacher. Kalau misalnya beneran nggak tahu, guru-guru itu banyak yang mau bantu sih. Oke, kalau boleh tahu nama scholarship yang Ariel dapetin apa sih sebenarnya? Aku dapet yang dari university itu second class scholarship, jadi 50% for 4 years. Dan yang satunya lagi itu Guangdong Province Scholarship, jadi setiap tahunnya itu bisa apply dan dapat 10.000 RMB. Oke, berarti yang satu lebih ke tuition fee-nya, yang satu lebih ke monthly stipend-nya ya sifatnya. Tapi diperbolehkan nggak sih sebenarnya untuk ambil lebih dari satu atau lebih dari 2 scholarship itu? Boleh. Kalau misalnya, soalnya yang 50% itu dari university-nya sendiri, yang 10.000 itu dari Guangdong Province, dari government. Oh, oke. Berarti satu dari universitas, satu dari government gitu. Kalau Luis nih, boleh tahu scholarship apa sih yang diterima sebenarnya? Aku dapat dari Zhejiang provinsinya sendiri. Itu setiap tahun harus memang reapply, terus dari nilainya juga. Rata-rata 3.5 kayaknya. GPA-nya 3.5. GPA sama harus ikut organization. Kalau aku internasional berarti harus organisasi internasional gitu, sebanyak 1 atau 2.
harus aktif juga. Itu kalau dari ketika sudah memasuki kehidupan berkuliahannya nih. Kalau waktu masih SMA-nya nih, mungkin buat students di sini apa sih yang harus disiapin gitu supaya bisa dapat beasiswanya gitu? Kalau overall nggak buat seluruh Cina itu satu CV seperti Ariel, terus personal statement, terus of course nilai harus memadai, harus bagus, sama biar CV sama personal statement-nya bagus ya ikut organization juga. Oke, tapi perlu HSK gitu nggak sih sebenarnya untuk dapetin scholarship-nya? Tergantung major, balik lagi. Tergantung major lagi. Oke, berarti buat students dan parents yang mungkin udah tahu nih mau kuliah di mana, bisa prepare dari sekarang ya, karena kalau udah masuk kuliah biasanya udah telat ya, karena kita biasanya prepare-nya dari sebelum kuliah nih untuk apply berkasnya juga ya, untuk tes-tesnya juga. Tapi perlu TOEFL gitu-gitu juga nggak? Kalau misalnya ngambil yang English Taught itu disarankan ambil IELTS. Kalau misalnya ngambil yang Chinese Taught ambil HSK. Oke, tadi kalau kita ngobrolin tentang beasiswa nih, kita kan tentu tadi udah diobrolin juga kalau ada organisasi juga di yang non akademik ya. Tentunya kita juga mau tahu nih kegiatan kalian di luar akademik tuh di sana ngapain aja sih, dari dulu. Kalau aku sih ikut organisasinya, tapi bukan internasional, tapi lebih ke arah Indo, karena organisationku itu untuk Katolik. Jadi buat kayak kumpul-kumpul gitu, sama bikin acara juga biar untuk ngajak yang lain juga buat join. Oke, tapi itu khusus untuk orang Indonesia atau semua orang yang di sana? Untuk Indonesia. Oh, berarti teman Indonesia yang di sana. Tapi lu sendiri kebanyakan teman-temannya ngobrolnya sama teman-teman Indonesia atau teman-teman? Masih Indonesia. Cuman masih sama teman-teman. Kalau di kelas ada yang bagian dari Thailand. Oh, oke, I see. Oke. Nah, gimana sih kamu caranya bagi waktu supaya antara organization ini nih sama kamu study di sana tuh tetap optimal dua-duanya? Pasti ngutamain study dulu. Cuman kalau misalnya lagi waktu luang terus untuk reviewnya udah selesai semua, aku baru organization-nya yang tak utamakan. Oke, organization-nya sendiri kamu sebagai apanya nih, Luis? Event organizer. Oh, event organizer. Berarti kamu yang meng-arrange acara-acara yang ada nanti di organization-nya itu. Oke, kita kembali ke Ariel. Kamu aktif apa sih sebenarnya di luar studi kamu? Karena aku udah lumayan lama di China, jadi ada beberapa organisasi yang udah aku pernah cobain. Aku ikut perhimpunan pelajar Indonesia di Tiongkok, sama ada juga yang cabang Guangzhou, sama International Student Union dari sekolah. Oh, oke. Tapi di sana ada PPI juga nggak sih? PPI? Ada. Ya, itu. PPI Tiongkok itu yang tadi itu ya. Nah, tadi kan ada yang dari sekolah sama yang dari luar sekolah nih. Nah, itu kamu ambilnya secara bersamaan atau kamu ganti-ganti sih ambil organisasinya? Tahun pertama itu cuma nyobain yang PPIT Guangzhou, terus tahun kedua itu yang langsung cobain tiga-tiganya. Oke. Nah, waktu kamu cobain tiga-tiganya itu gimana sih caranya kamu bagi waktu? Untungnya untuk tahun kedua aku nggak secapek tahun pertama, pelajarannya lebih sedikit, jadi weekends aku pakai buat fokusin kelarin semua kerjaan-kerjaan organisasi ini. Oke, berarti so far di weekdays tetap prioritasin untuk kuliahnya dulu ya. Nanti setelah kuliah baru nanti organisasi atau mungkin weekend organisasi. Nah, selain organisasi nih, kira-kira ada hobi nggak sih yang kamu lakuin di sana untuk relief stres dan penat? Pasti ada dong saat-saatnya jenuh ya untuk belajar, namanya jenuh pasti ada. Ada nggak sih fun things mungkin yang kamu lakuin, hobi gitu? Lebih sering badminton sih. Oke. Terus sama main games sendiri. Oke, kalau badminton itu kamu bisa dapat teman baru juga nggak sih dari main badminton sebenarnya? Bisa. Cuman untuk awal-awal ini masih mainnya sama orang-orang Indo. Jadi kalau untuk keluar masih belum. Tapi sebenarnya ada juga kok dari yang luar-luar. Berarti ada community-nya juga ya, sports community-nya dia juga ada. Kalau Ariel? Namanya juga cewek ya. Iya, shopping. Oke. Explore gitu. Soalnya kan Guangzhou juga gede. Jadi ada beberapa tempat kayak kafe-kafe lucu, mungkin bisa ke sana. Tapi Ariel pernah main ke daerahnya Luis nggak? Belum. Ya, Luis pernah main ke Guangzhou? Aku sebelahnya, Shenzhen.
Oh, pernah main ke Shenzhen. Oke, tapi masih belum pernah main ke kotanya masing-masing ya. Oke. Nah, kalian sendiri nih di tempat kalian masing-masing nih kira-kira ada nggak sih opportunities atau kesempatan yang sekiranya kayaknya nggak ada di Indonesia tapi ada di sini. Kira-kira apa sih yang sekiranya kalian bisa lihat di sana? Oh, di sini ternyata lebih banyak ya opportunities-nya di mungkin dari Hangzhou dulu nih. Kalau dari Hangzhou sejauh ini aku mungkin work-nya ya, karena lebih bukan lebih bebas sih, lebih banyak sama mungkin agak lebih gampang karena memang ada aplikasinya sendiri untuk mencari pekerjaan. Oh, I see. Tapi di sana sebenarnya kayak orang-orang luar negeri, misalnya kita orang Indonesia lah, itu apakah lebih dilihat sebagai minor atau udah sama aja gitu untuk cari ini? Mungkin minor, tapi juga bisa dijadikan suatu kelebihan karena kan kita ada Inggris, bisa lebih English kan, jadi mungkin itu sudah kelebihan. Kalau misalnya lokal kan mereka mungkin lebih ngerti, tapi mereka kan Inggrisnya memang kurang di situ. Next ke Ariel nih, kalau kamu opportunity apa sih yang kamu sekiranya melihat, oh ini bisa aku dapetin nih, kalau di Indonesia nggak bakal dapet nih opportunity ini? Karena di Guangzhou itu memang pusatnya fashion dan aku memang suka business related, jadi di sana itu opportunity-nya besar banget buat jualan-jualan baju, untuk belajar import ekspor dari sana langsung untuk dikirim ke Indonesia. Itu membuka pikiran juga, kayak ada peluang di sana yang lebih besar dibanding di tempat lainnya untuk berkarya. Oke, bener banget sih. Kita kalau ngelihat sekarang rata-rata semua kalau fashion semuanya udah kiblatnya udah ke sana semua ya, untuk tipe yang mungkin retail yang mungkin cepat fast pace, karena dia fashion is very versatile juga, jadi gampang juga untuk bergantinya. Nah, selama 2 tahun ya, 2 tahun berarti Ariel. Suka dukanya apa sih di China? Kalau sukanya itu pasti belajar banyak, bener-bener wawasannya kebuka semua, lebih mandiri dan lebih pede aja gitu ketemu sama orang-orang baru. Tapi dukanya pasti homesick, kangen makanan, kangen keluarga di sini. Tapi di sana ada nggak sih restoran Indonesia gitu? Ada, cuma lumayan jauh dari tempatku. Oh, I see. Oke. Kalau Louis nih, tadi kan kita udah denger yang udah 2 tahun nih. Kamu baru 1 tahun. Apa sih, ada nggak sih suka dukanya? Atau kamu belum ada dukanya ya? Suka semua ya? Musik sih mirip ya, karena belajarnya banyak. Oke. Terus ketemu teman baru, bisa juga lebih mandiri. Dukanya sama homesick. Walaupun 6 bulan tetap homesick sih. Oh, sudah homesick? Sudah homesick. Oh, sudah homesick. Oke, kalau homesick itu apa yang kamu lakukan untuk cope up with the homesick? Ya, lebih ke telepon mama sih. Oke, apakah kamu selain itu, apakah kamu mungkin masak makanan Indonesia atau mungkin? Sebenarnya untuk di dormku itu ada anak Indo yang jual makanan. Cuman menurutku karena aku udah mikir udah mau pulang ini kayaknya nggak usah deh, mending ditahan-tahan aja. Oke, I see. Tapi berarti kamu masih ada di lingkungan yang ada Indonesianya ya. Kalau Ariel sendiri di kampusnya ada orang Indonesia ya? Banyak. Oh, banyak juga yang orang Indonesia ya. Tapi di jurusan kamu? Juga banyak. Oh, di jurusan kamu juga banyak. Oke. Kalau tadi tentang pertemanan, yang lain-lainnya, sekarang tentang value nih. Kira-kira value dan life skill apa sih yang kalian dapetin selama kalian ini 2 tahun, ini 1 tahun ini di China. Misalnya nih, kalian mendapatkan value tentang time management. Karena kalau di Indonesia ini kita budaya ngaret ya, betul ya. Karena kita juga nggak ada public transport, parents. Jadi kalau di sana ada public transport, kita nggak bisa ngaret. Karena mereka berangkatnya on time. Jam 4 start mereka akan berangkat gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih life lessons yang mungkin kalian bisa ambil di China? Dari Louis dulu nih. Time management betul harus bisa belajarin juga. Terus lebih ke arah mandiri. Terus juga harus uang manage-nya kan
nggak mungkin kan habis langsung mama aku mau minta lagi kan jadinya kan boros kan, jadi saat itu harus di manage juga untuk belajar berhemat. Selain itu mungkin lebih harus terbuka karena kan nggak mungkin kan temenan sama Indo-Indo juga, harus sama yang luar juga. Oke, tapi berarti ini kali pertamanya Luis living abroad dan tinggal jauh dari orang tua ya? Iya. Ini pertama kali. Luis asal Surabaya juga berarti? Surabaya. Oke, kalau Ariel? Kalau aku kayaknya lebih ke balance stress life ya kayaknya, work life. Gimana caranya biar nggak terlalu ke pressure sama pelajaran atau work gitu. Jadi gimana cara bisa nyari happiness di tempat lain. Tapi bener nggak sih pressure-nya di sana katanya ini banget, itu bener nggak sih? Lumayan. Iya, betul. Orang-orangnya emang di sana suka belajar ya. Emang orangnya di sana emang khusus untuk mereka emang mau naikin skill academics dan juga life skill-nya mereka. Nah, selain itu mungkin ada nggak sih mungkin culture yang mungkin berbeda dari Surabaya dan juga di China? Yang mungkin kalian lihat bahwa oh ini culture-nya nggak ada nih di Surabaya nih. Aku ngerasanya orang-orang di sana very fast paced. Jadi kerjanya apanya mereka very on time yang bisa diselesaikan dalam in a span of 1 day or 2 days gitu. Tapi kalau di sini mungkin bisa 1 minggu. Itu yang bener-bener shock. Berarti itu sesuai dengan yang kita lihat di film-film itu ya. Udah sesuai dengan yang kita lihat di film-film itu kalau mereka se-workaholic itu juga mereka kalau dari Luis ada nggak selain fast-paced environment-nya itu? Mungkin pas test week itu kan biasanya kan belajar semua pasti kan. Mungkin kalau aku kan ya kadang-kadang sering ke library itu mereka pasti di meja fokus semua, diem, nggak memang biasanya library diem ya, cuman ini berbeda feel-nya, lebih nggak mau diganggu gitu ya? Lebih keras aku juga, waduh mereka kok belajarnya gini, aku juga harus gini. Lebih mendorong ya berarti ya untuk kita jangan sampai kita kalah juga nih sama mereka. Nah, kalau cari teman baru di kampus waktu pertama kali nyampe ke sana ada tips and trick-nya nggak sih? Gimana caranya kita untuk approach orang, gimana caranya kita, karena kita di sana pasti mau nggak mau kita harus bersosialisasi kan dengan orang. Beda-beda sih, mungkin kalau aku mending cari teman yang ya Indonesia dulu agar ya bisa saling ngerti, mungkin lebih ke arah senior juga karena biar mereka bisa ngasih tips juga untuk di sana gimana. Terus mungkin kalau sudah mulai deket, mungkin nanti pas satu kelas mungkin mulai approach juga yang dari luar. Oke, kalau dari Ariel? Organisasi sih. Dari organisasi itu bisa menjadi peluang buat kita berteman sama orang-orang. Apalagi kalau international organization itu temannya kan lebih luas dari berbagai macam negara. Dari sana kayak cari aja mungkin topik kayak pede aja. Oke, berarti tapi tetap harus kita yang mulai approach ya. Kita harus mulai start the conversation karena kita yang pendatang di sana. Jadi kita harus yang berani untuk start the conversation juga. Nah, tadi kalau Ariel udah ikut organisasi banyak, terus juga Luis juga ikut organisasi juga. Gimana sih caranya kalian maintain mentally kalian untuk tetap stay sane nih di tengah-tengah kesibukan kalian, dan gimana cara kalian maintain fisik kalian juga sih supaya kalian tetap bisa fokus juga untuk kuliah tapi juga untuk organisasinya tetap aman? Tetap harus ada beberapa hari di mana kita kayak self reward. Self rewardnya kalau dari aku, bentuk self reward aku itu shopping atau enggak mungkin nonton K-drama, typical girls. Kita kayak beberapa hari untuk ya cuma relax aja. Yes, benar. Dan di situ bisa bikin kita lebih ya nggak kena mental lagi. Lebih refresh ya, lebih. Tapi sempat nggak sih awal-awal stres banget itu, sempat nggak ngalamin di fase itu? Sempat, apalagi aku ke China-nya itu di semester 2, jadi masih
banyak pelajarannya, terus harus adaptasi dari online ke offline yang bener-bener shock langsung di China-nya. Berarti Ariel ngalamin online? Iya. Oh, Ariel ngalamin online itu zaman COVID itu. Oh, masih ngalamin. Kalau sudah ngalamin kan berarti enggak, langsung. Oke, berarti Ariel masih ngalamin online school-nya yang waktu di China-nya Iya, itu. dan itu pressure-nya besar banget. Kita masih harus nyari apartemen, harus nyari kayak soalnya kita nggak dapet dorm waktu itu. Jadi di sana stresnya lebih ke realitinya kok ternyata sekejam ini. Iya. Tapi kalau dari online gitu berarti kamu masuk semester 2 baru ke offline ya? Semester 2-nya itu masih online. Habis gitu Oh, I see. ada transisinya gitu tengah-tengah. Oke, berarti setelah kamu dari online pindah ke offline ada tantangannya nggak sih untuk bisa berteman secara langsung? Bisa kan kenalannya mungkin by Zoom gitu kan? Ada tantangannya nggak sih untuk kayak ngobrol langsung secara offline-nya itu, mencari temannya itu? Itu susah banget. Menurut aku susah banget tantangannya di situ karena selama berapa tahun ya dari SMA juga masih online, nggak ketemu teman sama sekali, dan waktu kuliah ini ketemunya sama orang-orang baru. Jadi salah satu getting out of comfort zone, nyoba untuk reach out ke mereka meskipun awkward gitu, tapi kayak ya udah dicobain aja. Oke, tapi it works kan? Ya, Sampai it sekarang works. It works juga. Oke, kalau dari Louis sendiri nih, kira-kira apa sih tips and triknya untuk menjaga mental tetap stay zen? Mungkin kamu masih 1 tahun nih, Ya. tapi apakah sudah merasakan tertekannya itu? Tertekannya tuh pas setelah midterm kan hasilnya keluar ya. Ya. Oh, tertekannya karena Ya itu. iya, karena mungkin nilainya nggak sesuai ekspektasi. Oke. Terus jadinya ya agak stres sedikit ya, kok bisa kayak gini. Oke, terus gimana cara kamu cope up dengan itu? Mungkin ya melakukan hobi sih, melakukan apa yang ku mau gitu. Jadi kamu badminton sambil marah gitu, sambil marah gitu? Nggak juga sih, cuman main. Ya mungkin mainnya kalau ya agak marah-marah dikit kalau kalah gitu. Oke. Berarti tetap harus ada relief stressnya, harus find a way untuk gimana kita bisa relief stressnya kita. Nah, nanti setelah selesai kuliah nanti, kalian kan tadi sudah bilang ada yang mau ngelanjutin S2 juga, ada yang mau kerja juga, dan lain-lainnya. Possible nggak sih untuk balik lagi ke Indonesia dan bekerja di sini gitu? Possible, cuman nggak terlalu tinggi karena aku maunya memang kerja di abroad aja, karena lebih banyak chance-nya, plus untuk gajinya kan juga lebih tinggi daripada di sini. Kalau di sini kan memang agak rendah, dan juga kalau mau dapat tinggi kan harus waktunya lebih banyak yang dikeluarin. Kalau di sana kan menurutku dari awal sudah tinggi, terus untuk naik jabatannya juga nggak selalu lama, karena mereka benar-benar menghargai. Oke. Kalau Ariel ngerasain juga nggak sih, kan mungkin kamu juga udah sambil kerja freelance juga di sana ya. Gimana sih kamu ngelihat pekerjaan yang ada di Taiwan sana dengan pekerjaan yang ada di Indonesia? Kalau di sana itu lebih pasti gajinya lebih gede dan lebih efisien kerjanya, lebih efisien di situnya. Jadi waktu balik ke sini mungkin masih shock ya. Di sana soalnya fast pace. Oke. Selain itu mungkin apakah mereka respect dan menghargai kita juga, atau mereka juga meskipun kita orang luar, mereka juga tetap respect dan menghargai kita juga. Tapi secara dari salary nih, karena tadi udah dibahas salary juga, salary rate-nya orang lokal sana dengan orang kita international student apakah dibedakan? Kadang itu orang international kalau memang skills kita bagus dan kita bisa bahasa Chinese yang fluent, mereka bakalan bayar lebih mahal. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang gimana kalian bisa dapetin scholarship di China. Dari CV-nya preparation, terus dari ada personal assignment juga kan. Nah, kalian ada nggak sih upgrading CV dan udah siapin CV juga buat kerjanya juga? Karena pasti CV untuk apply scholarship dan CV untuk kerja juga pastinya berbeda. Ada nggak sih kalian udah prepare apa nih nanti untuk masuk ke dunia pekerjaan? Oke. Jadi kalau dari aku udah masukin beberapa organizational experiences ke dalam CV. Terus kalau misalnya kayak aku udah ada work experience juga, aku masukin ke sana. Dan
Aku juga participate di event-event besar sekolah, kayak waktu itu sempat pernah MC dan lain-lain, itu aku masukin karena experience itu sangat berguna untuk apply job. Tapi berarti sudah mulai preparing Iya. CV juga ya berarti ya. Kalau lu sendiri gimana nih? Tuh sekarang kan masih baru masuk, jadi mungkin baru masukin satu aja untuk organization. Selain itu masih belum. Mungkin nanti aku mau lebih banyak approach juga biar lebih banyak CV-nya full semuanya nanti. Oke, tapi CV-nya sudah ada kan ya, CV yang Iya. kemarin dipakai buat daftar scholarship itu cuma ditambahkan juga untuk tambahan-tambahan yang kamu lakukan di China ini. Oke, tadi kalau misalnya ngobrolin tentang kerjaan, tentang university, tentang life updates juga di sana, ada nggak sih tips yang ingin kalian bagikan ke teman-teman students dari Surabaya Cambridge School? Mungkin dari Louis dulu nih. Mungkin dari awalnya kan seperti CV dan segala macam itu sudah harus bagus, nilai kali. Terus juga jangan malu-malu kalau misalnya tanya guru, dimulai dari sini aja biar nanti di sana kalian lebih nggak malu. Sekaligus juga organization, ya itu aja sih. Sama kalau mungkin kalian mau keluar harus mandiri. Kalau nggak mandiri mungkin kalian nanti agak ribet di sana. Oke, harus prepare lah ya secara mental, secara fisik juga. Kalau dari Ariel ya? Jangan takut untuk nyoba hal baru and getting out of your comfort zone, karena masuk dunia perkuliahan itu another level of adulthood dan kalian harus udah siap untuk nyobain hal-hal baru itu karena itu bakalan berpengaruh di kedepannya. Dan sebelum untuk preparation sebelum apply untuk kuliah, jangan ya kayak Louis bilang tadi, jangan takut untuk tanya-tanya ke guru-guru, karena guru-guru di sini juga banyak yang bantuin kita untuk prepare dari awal sampai kita ke sana. Oke, tapi kalau dari Ariel dan juga Louis sendiri, kalian ngerasain susahnya minta izin ke orang tua untuk study abroad apa enggak sih? Enggak. Aku disuruh. Ya Ariel enggak, Louis? Ya aku juga disuruh. Dua-duanya sama-sama disupport dari orang tua juga ya untuk study abroad di luar negeri nih. Nah, kira-kira apa sih value atau pelajaran yang kalian dapatkan selama bersekolah di Surabaya Cambridge School ini yang ngebantu kalian nih untuk persiapan di perkuliahan kalian sekarang ini nih? Boleh dari Ariel dulu deh. Lebih ke time management di sini. Soalnya seperti yang kita tahu kalau di SCS itu pelajarannya juga lumayan banyak. Terus ada extracurricular dan ada organization juga. Dan di sini kita diajarin dari awal gimana untuk bagi time kita dengan baik. Jadi waktu ke sana udah nggak shock. Oke. Tapi di sini dengar-dengar multilingual juga ya, Indonesia, Mandarin dan juga Chinese. Jadi kesana waktu ke China bahasa Chinese sudah nggak terlalu kagok ya? Nggak kaget. Oke. Kalau dari Louis sendiri? Mungkin sama temennya sama attendance sih. Attendance penting karena di sana mungkin beda-beda tapi untuk aku itu attendance sangat dihitung. Kalau misalnya nggak masuk sekali itu sudah ya persentasenya sudah mulai dikit-dikit gitu. Oke. Berarti selain masalah tadi tentang tanya-tanya dapat informasi juga, tapi di sini juga diajarin untuk disiplin ya, gimana kita attendance juga. Terus di sini juga ada banyak materi-materi juga yang bisa didapatkan untuk membekali kita ya nanti waktu study abroad di luar negeri. Nah, buat parents dan juga student dari SCS yang masih mau denger-denger atau tanya-tanya tentang alumni, boleh banget kalau mau komen-komen di sini. Kita nanti akan banyak juga ngobrol sama alumni dari luar negeri. Mungkin ada dari Taiwan, ada yang dari Jepang, ada yang dari kuliah-kuliah yang lainnya juga. Jadi make sure untuk nonton terus di Conversation Podcast karena kita masih ada episode lainnya. Kalian bisa tonton di YouTube dan juga Spotify. See you di next episode.